Selamat datang di channel Vibe Positif aja. Kali ini kita bahas hal baru yuk di video ini. Gimana cara naikin dopamin dari hal positif, bukan dari trading, judi, atau scroll TikTok. Narasinya gue buat gaya Gen Z banget. Lucu, nyentil, tapi tetap edukatif dan dalam. Lo pernah ngerasa males banget, padahal nggak capek, atau tiba-tiba kehilangan semangat. Padahal hidup lo nggak seburuk itu. Nah, itu tandanya dopamin lo bocor bro. Iya. Dopamine, hormon kecil yang bikin lo ngerasa seneng, termotivasi, dan pengen ngejar sesuatu. Masalahnya, dopamin ini gampang banget ketipu. Kayak lo pas lihat diskon 11,11, langsung bahagia, tapi 10 menit kemudian nyesel. Sekarang, banyak orang ngejar dopamin dari hal-hal instan dan toksik. Kayak trading tanpa strategi, judi online, scroll TikTok 3 jam, atau nge-refresh grafik kripto tiap menit. Kayak lagi jagain saham papa. Padahal, semua itu cuma kasih dopamin palsu, seneng sesaat. Tapi setelahnya lu ngerasa kosong, bingung, dan gak produktif. Itu kayak makan MSG banyak. Enak di awal, tapi lama-lama bikin lemes. Nah, yang bener tuh gini. Naikin dopamin dari hal-hal yang kecil tapi nyata. Dopamin sejati itu muncul dari progres, bukan pelarian. Kayak waktu lu berhasil baca buku sampai habis, selesain kerjaan sebelum deadline, atau olahraga 15 menit tiap pagi, itu dopamin asli, bukan hasil jebakan algoritma. Sekarang gue kasih 10 cara gampang buat naikin dopamin positif tanpa perlu ngejual kidney buat beli koin baru di Binance. Pertama, selesain hal kecil tiap hari. Mulai dari yang remeh kayak beresin kasur, cuci piring, atau baca 3 halaman buku. Kenapa penting? Karena otak lo suka perasaan gue bisa. Setiap kali lo nyelesain sesuatu, dopamin lo naik dikit-dikit. Itu kayak ngisi HP lo pelan-pelan, tapi stabil. Kedua, baca buku 10 menit per hari. Bukan baca caption receh ya, tapi buku beneran. Lo nggak perlu langsung baca yang berat kayak Rich Dad Poor Dad atau Sapiens. Mulai aja dari buku ringan. Yang penting, konsisten. 1 halaman per hari lebih bagus daripada 0 halaman, tapi banyak alasan. Ketiga, olahraga 15-30 menit. Keep going, you're looking great. Thanks, almost done here. Hey, nice footwork with the ball. Otak lo bakal ngerespon kayak, wah, tubuh gue aktif nih, gue hidup, gue berharga. Boom, dopamin naik alami. Keempat, kena sinar matahari pagi. Serius, 10 menit aja udah cukup. Karena sinar matahari bantu tubuh lo produksi serotonin, yang nanti diubah jadi dopamin gratis bro. Nggak kayak membership gym yang mahal, tapi jarang lo datengin. Kelima, tulis daftar hal yang lo syukuri. Tiap malam, tulis 3 hal kecil yang lo senengin hari itu. Kayak kopi gue enak hari ini, bos gak marah, atau gak kejebak hujan. Syukur itu kayak colokan buat dopamin. Makin sering dipakai, makin stabil mood lo. Keenam, bikin goal mini, bukan mimpi gede doang. Banyak orang pasang target gue mau jadi miliuner, tapi nggak tahu langkah satunya. Padahal yang bikin bahagia itu bukan hasilnya, tapi proses ngerjainnya. Jadi, bikin aja target kecil. Gue mau nabung 50.000 seminggu. Gue mau jual 3 produk di eBay bulan ini. Selesai 1, dopamine naik. Ketujuh, meditasi 5 menit per hari. Cukup duduk diam, napas, dan rasain tubuh lo. Karena kadang otak kita kayak browser, terlalu banyak tab kebuka. Meditasi itu tombol refresh, biar nggak hang. Kedelapan, ngobrol sama orang yang positif. Temen yang lucu, suportif, atau punya energi baik bisa naikin mood lo. Tapi hati-hati, jangan salah circle. Temen yang tiap hari ngeluh atau ngomongin drama, itu bukan ngobrol. Itu sedot energi. Kesembilan, lakuin hobi yang lo suka, tapi lupa. Gambar, masak, main gitar, nyanyi, coding, atau nulis. Semua bisa jadi sumber dopamin positif. Asal bukan main slot game ya. Dies tidur cukup dan istirahat berkualitas. Lo nggak bisa produktif kalau otak lo udah burn out. Tidur itu recharge, bukan dosa. Kalau lo tidur 7 jam cukup, dopamin lo bakal seimbang. Dan lo bangun gak kayak zombie lagi. Nah, kalau semua itu lo jalanin, hidup lo bakal punya aliran dopamin yang stabil. Bukan ledakan palsu yang habis 5 menit. Lo jadi lebih fokus kerja, lebih semangat belajar, dan lebih mudah bahagia tanpa alasan. Karena lo nggak lagi nyari pelarian,
tapi lo nikmatin perjalanan hidup. Sekarang gue tanya balik ke lo. Lo mau jadi orang yang dopaminia stabil dan produktif? Atau orang yang bahagianya cuma pas menang trading sekali, tapi stres 6 hari berikutnya? Pilih yang bikin lo tumbuh, bukan rusak. Dan ingat, dopamin positif itu kayak tanaman, butuh dirawat, disiram, dan dikasih waktu tumbuh. Baca buku, olahraga, bersyukur, tidur cukup. Itu semua bukan kegiatan membosankan. Itu investasi buat otak dan kebahagiaan lo. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo lebih sadar, klik like, tekan subscribe, dan tulis di komentar. Mulai hari ini, gue cari bahagia dari hal-hal kecil yang bikin gue tumbuh, karena kebahagiaan sejati, bro, itu nggak datang dari grafik hijau di HP lo, tapi dari perasaan bahwa lo udah jadi versi terbaik dari diri lo sendiri.